Kita sering lihat bebek lewat dan tanpa sadar senyum-senyum sendiri. Jalannya yang aneh, suaranya cempreng, dan kelakuannya tuh suka absurd tapi menghibur banget. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya bebek itu kayak gimana sih? Apa mereka cuma sekadar hewan lucu yang sering dijadiin karakter kartun? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Karena di balik tampangnya yang polos dan gaya jalannya yang kayak lagi cari sinyal di tempat sepi, bebek itu luar biasa. Bukan cuma lucu, tapi cara hidup mereka itu efisien, sosial, kompleks, bahkan cerdas. Dan yang paling ajaib, semua itu mereka lakukan sambil kelihatan kayak gak ngapa-ngapain. Coba bayangin, momen ketika seekor anak bebek baru aja menetas dari telurnya. Masih basah, gemetar, dan matanya belum terbuka sempurna. Dan detik pertama dia bisa melihat dunia, dia langsung ngelok siapapun yang dia lihat pertama kali. Kenapa? Karena buat bebek, yang pertama kali mereka lihat setelah menetas, itu adalah ibunya. Dan ini bukan cuma metafora. Kalau yang pertama dia lihat itu manusia, selamat, kamu sekarang resmi jadi mama bebek. Dan si anak bebek bakal ngikutin kamu kemana-mana. Ke kamar mandi, ke dapur, bahkan nongkrong nonton Netflix bareng asal kamu diem aja di sofa. Tapi hubungan itu bukan cuma nempel kayak stiker. Bebek punya ikatan sosial yang kuat banget. Mereka nggak suka sendirian. Kalau mereka ketinggalan dari kelompok, panik. Mereka bakal bunyi terus, manggil-manggil, kayak anak hilang di mall. Dan waktu mereka udah mulai gede, sifat kerjasamanya makin kelihatan. Bahkan, waktu mereka tidur. Kalau kamu lihat sekelompok bebek tidur bareng, coba perhatikan baik-baik. Yang ada di pinggir formasi biasanya cuma merem sebelah. Iya, beneran cuma satu mata doang yang merem. Bukan karena insomnianya kambuh, tapi karena dia lagi jaga. Otak bebek bisa tidur sebelah. Satu sisi istirahat, sisi lain tetap waspada. Mereka bergiliran. Hari ini aku yang jaga, besok giliran kamu. Kayak sistem shift di perusahaan, tapi ini di dunia bebek. Siangnya, mereka kembali nyari makan. Dan mereka bukan pemilih. Bebek tuh fleksibel banget urusan makanan. Mereka bisa makan biji-bijian, serangga kecil, tanaman air, bahkan makhluk mungil yang ada di lumpur. Tapi proses makannya itu keren. Paru bebek itu kayak alat saring otomatis. Dia bisa nyaring makanan dari air atau lumpur keruh. Milihin mana yang bisa ditelan, mana yang harus dilepeh. Gak pakai piring, gak pakai sendok. Cuma paruh dan insting yang udah diwarisin ribuan tahun. Dan jangan kira bebek cuma jago di darat dan air aja. Bebek juga bisa terbang. Waktu musim berubah, mereka migrasi dalam jarak jauh banget. Kadang bisa lintas benua. Pernah lihat formasi bebek terbang yang bentuknya huruf V? Itu bukan karena mereka ikut lomba baris berbaris. Itu strategi. Yang paling depan nembus angin, yang di belakang ikut aliran udaranya, jadi hemat tenaga. Dan mereka gantian posisi. Kalau yang depan capek, dia geser ke belakang. Yang lain maju ke depan. Kerja tim. Tanpa pelatih. Tanpa aplikasi task manager. Beberapa spesies bahkan bisa terbang ribuan kilometer. Dan tingginya sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Setinggi pesawat kecil. Tanpa mesin. Tanpa peta. Cuma kompas alam dan tekad. Sepanjang perjalanan, mereka juga ngobrol. Tapi jangan salah, suara bebek itu bukan cuma wek-wek receh.
Mereka punya alat vokal khusus namanya syrinx, yang bikin mereka bisa ngeluarin 2 nada sekaligus, kayak nyanyi duet sendirian. Dan setiap bebek punya suara khas, kayak sidik jari. Induk bisa ngenalin suara anaknya, dan sebaliknya anak bebek juga cuma bakal merespon suara ibunya. Yang mind-blowing, mereka udah bisa komunikasi bahkan sebelum menetas. Masih di dalam telur pun mereka udah mulai ngobrol. Dan kalau kamu lihat bebek berdiri santai di atas es, mungkin kamu mikir, ih kasian, kakinya pasti dingin banget. Padahal enggak, bebek punya sistem pertukaran panas di kakinya. Darah hangat dari tubuh ketemu dengan darah dingin dari kaki, dan panasnya dipertahankan di tengah tubuh. Jadi kaki tetap dingin, tapi tubuhnya nggak kehilangan banyak panas. Canggih, efisien, dan super hemat energi. Tapi bagian paling aneh dan bikin ilmuwan bingung adalah ini. Bebek jantan punya organ reproduksi berbentuk spiral. Dan betinanya punya saluran spiral juga, tapi arahnya berlawanan. Kenapa? Karena betinanya punya kendali penuh atas proses reproduksi. Kalau nggak cocok, tubuhnya bisa otomatis neblok. Ini salah satu contoh seleksi alam paling kompleks di dunia burung. Ilmuwan masih terus meneliti sistem ini sampai sekarang. Dan makin diteliti, makin bikin pusing kepala. Tapi, dari semua kecanggihan ini, ada satu hal yang sering kita lupakan. Peran bebek di alam. Mereka bantu nyebarin biji tanaman, mengontrol populasi serangga, dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Dalam budaya manusia, bebek juga hadir di mana-mana. Di buku anak-anak, kartun, dongeng, bahkan makanan. Tapi, kita sering cuma ngelihat bebek dari satu sisi. Yang lucu, yang bodoh-bodohan, yang jalannya nyerong. Padahal di balik semua itu, mereka adalah makhluk yang kuat, sosial, dan menakjubkan. Lain kali, kalau kamu lihat bebek nyembur ke kolam, atau jalan pelan sambil ngoceh wek-wek, coba tahan dulu tawamu. Karena bisa jadi yang kamu lihat itu adalah makhluk dengan sistem tubuh super efisien, otak sosial yang cerdas, dan semangat hidup yang udah diwariskan ribuan tahun. Kita baru kenal mereka di permukaan aja. Kalau kamu suka video yang ngebahas hewan dari sisi yang nggak biasa, klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan share video ini ke teman kamu yang mungkin selama ini cuma kenal bebek lewat emoji. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, hadang makhluk yang kelihatan konyol justru yang paling bikin kita kagum. Bebek adalah salah satunya.